peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Saya yakin kalian semua tahu apa yang dimaksud dengan komputer. Tetapi apakah kalian mengetahui struktur dasar dari komputer Anda? Sebuah komputer umumnya memiliki 4 unit fungsional yang masing-masingnya menjalankan tugas-tugas spesifik. Pertama adalah unit aritmatika dan logika atau juga sering disebut dengan ALU. ALU bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan matematika dan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT yang digunakan untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah unit control yang bertugas untuk mengkoordinasi operasi komputer, mengambil instruksi dari memori dan mengirimkannya ke ALU untuk dieksekusi. Yang ketiga adalah unit memory. Unit memory adalah bagian dari komputer yang bertanggung jawab untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang dibutuhkan oleh CPU nantinya. Yang keempat adalah unit input dan output yang bekerja sebagai saluran komunikasi antara CPU dengan sistem di luar. Perangkat input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Unit fungsional ini semua bekerja sama untuk menjalankan instruksi dan melakukan tugas. Yuk mari kita simak skema sederhana bagaimana sebuah komputer beroperasi. Pertama-tama, komputer akan menerima input dari sebuah perangkat input. Instruksi atau informasi akan kemudian dikirimkan ke dalam memori. Lalu CPU akan mengambil instruksi dari memori dengan bantuan control unit. CPU kemudian akan memulai instruksi untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah itu, CPU akan mengeksekusi instruksi di bagian ALU. Hasil operasi akan kemudian disimpan ke dalam memori komputer dan dikirimkan ke perangkat output seperti monitor atau printer. Komputer akan mengulangi langkah-langkah ini hingga program telah selesai. Untuk melakukan tugas-tugas tertentu, terdapat beberapa daftar instruksi yang disimpan dalam memori. Beberapa instruksi tersebut adalah seperti load R2 LOC, add R4 R2 R3, atau store R4 LOC. Instruksi-instruksi ini memiliki tugas masing-masing yang dibawa dari memori ke dalam prosesor untuk membantu menjalankannya operasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih hubungan dari memori dan prosesor? Untuk menjawabnya, mari kita lihat langkah-langkah operasi komputer lebih detail. Eksekusi program dimulai saat program counter memuat alamat instruksi pertama dari program tersebut. Isi program counter kemudian ditransfer ke memory address register, dan di sini sinyal baca dikirimkan ke memori. Setelah mengakses instruksi dari memori, instruksi akan dimuat ke dalam memori data register dan dikirimkan ke instruction register. Apabila instruksi melibatkan operasi oleh ALU, maka perlu untuk mendapatkan operan yang dibutuhkan. Sebuah operan dalam memori diambil dengan mengirimkannya alamatnya ke memory address register. Saat operan telah dibaca dari memori ke memory data register, operan tersebut akan ditransfer ke ALU. Pada tahap ini, instruksi akan dikodekan dan dieksekusi. Hasil operasi akan dikirim ke memori data register dan alamat lokasi tempat penyimpanan hasil akan dikirim ke memory address register. Siklus tulis akan dimulai dan isi program counter akan bertambah, sehingga program counter menuju ke instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Sebuah eksekusi dari suatu tentunya dapat diinterupsi. Interupsi adalah sinyal permintaan dari perangkat input-output untuk dilayani oleh prosesor. Ketika instruksi interupsi selesai dilakukan, status prosesor dipulihkan sehingga program yang terputus sebelumnya dapat sekarang dilanjutkan. Untuk meningkatkan kecepatan eksekusi memori, diperlukannya pipelining. Pipelining adalah teknik yang memungkinkan prosesor untuk mengelola lebih dari satu instruksi pada satu waktu. Dengan masing-masing instruksi dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah fetch, di mana instruksi diambil dari memori dan dimasukkan ke dalam pipeline. Tahap kedua adalah decode, di mana instruksi dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat diproses oleh prosesor. Tahap ketiga adalah execute, di mana instruksi dijalankan oleh prosesor. Tahap keempat adalah write back, di mana hasil dari instruksi disimpan kembali ke memori atau register. Dengan pipelining, prosesor dapat memulai proses pemrosesan instruksi baru sebelum proses pemrosesan instruksi sebelumnya selesai. Hal ini memungkinkan prosesor untuk bekerja lebih efisien dan meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi. Namun, pipelining juga memiliki kelemahan,
yaitu latensi yang lebih tinggi karena setiap instruksi harus menunggu sampai tahap pemrosesan sebelumnya selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Sistem memori adalah bagian dari sebuah komputer yang bertugas untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk melakukan proses pemrosesan. Pada sistem memori dalam sebuah komputer, ada 3 komponen utama, yaitu address lines, control lines, dan data lines. Address lines adalah jalur koneksi yang digunakan untuk menentukan alamat memori yang akan diakses. Control lines adalah jalur koneksi yang digunakan untuk mengendalikan proses akses memori. Dan data lines adalah jalur koneksi yang digunakan untuk mentransfer data antara CPU dan memori. Address lines, control lines, dan data lines bekerja sama untuk mengendalikan proses akses memori dalam sebuah komputer. Mereka bertugas menghubungkan CPU dengan memori dan memungkinkan CPU untuk mengakses data di memori sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya Shelvina tadi, unit memori terdiri dari memori utama, memori sekunder, dan cache memori. Memori utama atau RAM adalah jenis memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh komputer. Ketika komputer dimatikan, data yang tersimpan di RAM akan hilang. Memori utama memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan memori sekunder, sehingga dapat diakses oleh komputer dengan cepat. Memori sekunder atau ROM adalah jenis memori yang tidak dapat diubah. Data yang tersimpan di ROM tidak akan hilang ketika komputer dimatikan, sehingga ROM digunakan untuk menyimpan data yang tidak perlu diubah secara sering, seperti program booting dan firmware perangkat keras. Cache memory ialah jenis memori yang berukuran kecil untuk menyediakan akses data instan dengan kecepatan tinggi ke prosesor. Cache memory menyimpan informasi dari program, aplikasi, dan data pada perangkat yang sering kita gunakan. Cache memory digunakan untuk mengurangi waktu akses memori. Sekarang kita lanjut ke virtual memory. Virtual memory adalah mekanisme yang memungkinkan komputer untuk menggunakan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik. Virtual memory menggabungkan memori utama dengan penyimpanan sekunder seperti hard drive, sehingga komputer dapat menganggap memori tersebut sebagai satu kesatuan. Direct Memory Access (DMA) adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat lain selain CPU untuk mengakses memori secara langsung tanpa melalui bus utama sistem. DMA biasanya digunakan untuk mentransfer data dari perangkat eksternal ke memori atau sebaliknya. DMA memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan akses memori melalui bus utama. Pertama, DMA memungkinkan transfer data yang lebih cepat karena tidak perlu melalui bus utama yang sibuk dengan aktivitas lain. Kedua, DMA memungkinkan CPU untuk terus bekerja pada tugas lain selama proses transfer data berlangsung, karena DMA tidak menggunakan bus utama yang sama dengan CPU. Nah, dari sekian banyak tipe memori yang kita bahas tadi, ada hierarki tertentu loh. Hierarki memori merujuk pada organisasi dari berbagai jenis perangkat penyimpanan di komputer, berdasarkan ukuran, biaya, kecepatan aksesnya, serta peran yang dimainkannya dalam pemrosesan aplikasi. Secara umum, tingkatan memori yang lebih cepat dan lebih mahal berada lebih dekat dengan prosesor, sedangkan tipe tingkatan memori yang lebih lambat dan lebih murah berada lebih jauh. Terdapat 5 tingkat pada hierarki memori. Yang pertama dan yang paling tinggi adalah registers. Register biasanya berupa SRAM atau RAM statis dalam prosesor komputer yang digunakan untuk menyimpan kata data yang biasanya 64 bit atau 128 bit. Yang kedua adalah cache memory. Registers dan cache memory ditemukan di dalam CPU. Karena mereka ditemukan dalam CPU, mereka memiliki waktu akses memori yang paling sedikit. Yang ketiga adalah primary memory atau main memory. Memori utama, juga dikenal sebagai random access memory, adalah memori kerja utama komputer. Memori utama digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dikerjakan oleh prosesor. Memori utama lebih cepat daripada penyimpanan sekunder, namun lebih lambat dan lebih mahal daripada cache. Yang keempat dan yang kelima adalah secondary memory, magnetic disk, atau solid state storage. Perangkat penyimpanan sekunder berfungsi sebagai penyimpanan cadangan dan jauh lebih murah daripada memori utama dan cache. Jenis memori ini juga berukuran besar dan umumnya memiliki kapasitas hingga 20 TB. Contoh dari secondary storage adalah seperti hard disk drives, solid state drive, optical disk, USB flash drives, floppy disk, atau device lainnya. Sekian dari saya, Karina. Terima kasih.
Jadi pada topik yang selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu embedded system. Bagi yang belum tahu, embedded system adalah sistem perangkat yang tertanam dalam komputer yang dirancang demi memenuhi tujuan tertentu. Sebuah embedded system ini memiliki 3 komponen di dalamnya, yaitu pertama, ada hardware seperti microcontroller yang mencakup CPU, I/O device, serta onboard memory. Kedua, ada software seperti firmware. Lalu yang ketiga, ada RTOS atau Real-Time Operating System. Lalu pada kategorinya, embedded system ini sendiri juga terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, ada embedded system standalone. Sesuai namanya, embedded system ini dapat bekerja dengan sendirinya, seperti menerima input digital, melakukan pemrosesan data, hingga menghasilkan output data. Contohnya adalah seperti LCD. Lalu yang kedua, ada embedded system real time. Nah, suatu perangkat itu dapat dikategorikan sebagai embedded system real time apabila waktu respon merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan sebuah proses. Nah, embedded system real time ini sendiri terbagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu embedded system hard real time serta embedded system soft real time. Perbedaan yang ada antara keduanya hanyalah terletak pada batasan waktu yang ada. Jika perangkat dengan embedded system hard real time menjalankan operasi pengerjaan, dan apabila ditemukan bahwa operasi pengerjaan itu melebihi batasan waktu, maka hal itu dapat mengakibatkan alat tersebut menjadi rusak. Jadi dapat dikatakan bahwa batasan waktu yang ada pada sistem ini sangatlah kritis, yaitu hanya sekitar milidetik atau bahkan kurang. Namun, pada embedded system soft real time, batas waktu yang ada tidak sekritis perangkat dengan embedded system hard real time. Dan terdapat toleransi waktu dengan batasan tertentu pada operasi pengerjaannya. Keterlambatan waktu yang ada itu hanya membuat performa dari alat tersebut menurun, namun proses pengerjaan yang ada tetap berjalan. Contoh perangkat dengan embedded system soft real time ini sendiri adalah mesin cuci. Lalu yang ketiga, ada network embedded system. Nah, sistem ini menghubungkan jaringan dengan interface jaringan ke sumber akses. Jenis jaringan yang bisa dihubungkan yaitu salah satunya adalah internet. Lalu pada subtopik yang selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu Electronic Development Board atau EDB. EDB ini sendiri dalam seiring perkembangan zaman disebut juga sebagai microcontroller. Nah, contoh dari EDB ini adalah Arduino yang digunakan untuk mengembangkan proyek yang melibatkan komponen input ataupun output. Pada Arduino Uno, sumber catu daya atau power supply dapat diberikan dengan 3 cara, yaitu pertama dengan kabel USB, kedua dengan power jack, lalu yang ketiga dengan pin. Lalu Arduino Uno ini sendiri memiliki 6 buah pin analog yang dimulai dari A0 hingga A5 yang berfungsi sebagai input analog. Selanjutnya, pada Arduino Uno juga terdapat 14 buah pin digital yang dimulai dari 0 hingga 13 yang berfungsi sebagai input ataupun output digital. Lalu yang terakhir ada pin serial yang salah satu fungsinya yaitu untuk melakukan pertukaran data antara Arduino Uno dengan komputer. Apabila kita memprogram Arduino Uno di komputer kita, lalu kita mengcompile lewat aplikasi seperti Arduino Uno IDE, maka akan kita dapati penggunaan memori pada kode yang ada. Semakin sedikit kode yang kita write atau tulis, maka semakin kecil pula penggunaan memori pada storage space yang ada. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.